Pokoknya itu cita-cita saya. Kalau nggak punya mobil saya nggak mau pulang. Kita pikirin itu bukan ceweknya aja, keluarganya, apa ini segala macam. Benar. Jadi buat apa? Untuk menyakitin hati kita kan nanti. Benar. Itu makanya aku lebih baik jauh dari cewek. Lebih pilih karir hancur daripada rumah tangga berantakan. Iya. Kenapa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sama Bang Ucok. Tadi kita udah sempat motoran berdua Bang Ucok, nyobain motor Honda Monkey. Dan ternyata Bang Ucok kirang banget. Cuman besok-besok koinnya harus lebih banyak ya Bang? Iya betul. Karena Bang. itu pakai koin. Kita bawa nanti 2 karung. 2 karung. 2 karung ya. Oke, Bang Ucok terima kasih udah datang ke Taulani TV. Ya Mas Ardi. Mudah-mudahan kita saling mendukung lah ya. Siap. Supaya subscriber kita banyak, Ya. viewer kita banyak. Betul. Dan memberikan tayangan yang manfaat untuk orang banyak. Betul sekali Paling Mas. penting itu. Ya. Oke, Bang Ucok ini luar biasa ya menurut saya. Salah satu artis YouTuber, bukannya artis YouTuber, artis tapi yang menjadi YouTuber. Dan nggak disangka subscribernya begitu cepat pesatnya naik ya. Mudah-mudahan kolaborasi gue sama Bang Ucok juga bisa membawa hasil yang bagus. Amin. Bang Ucok, ternyata Bang Ucok ini nama aslinya adalah Usnan Batubara. Betul sekali. Berarti orang Batak? Orang Batak. Asli orang Batak ya? Iya. Anak ke-7 dari 9 bersaudara? Betul. Masih ada semua? Masih. Lengkap masih? Lengkap. Semua ada di Medan? Oh, ada di Jakarta, ada di Medan. Ada di Medan? Ada di Medan. Bang, mohon maaf Bang, dari ke-7-7-nya juga sama seperti apa? Oh, bukan. Cuman saya sendiri. Cuman abang aja? Iya. Oke. Ah. Nah, awal karir Bang Ucok sampai menjadi orang terkenal gimana Bang? Boleh diceritain sedikit? Ya, awalnya itu ya kita seperti biasanya lah. Kita jadi figuran dulu, jadi ngelamar sono lamar sini dulu, ikut casting sono, ikut casting ke sini dulu. Sorry Bang, dari 9 bersaudara, apa cuma abang yang memang berjiwa seni? Artinya terjun ke dunia entertain? Iya. Yang lainnya Ya. apa profesinya Bang? Jadi yang lainnya profesinya kalau di Jakarta ya jualan, tapi kalau di kampung itu tani. Bertani? Bertani. Oh, sampai sekarang masih bertani? Ya. Justru karena aku nggak cocok di kampung karena bertani, makanya saya ada terjun ke Merantau Jakarta. ke Jakarta? Ke Jakarta. Di Medan di mana Bang? Saya di Tapsel namanya, di Tapanuli Selatan? Tapanuli Selatan. Sipirok? Enggak, di Panjabungan. Oh, kalau kakek saya orang Sipirok. Oh, Spirok ya? Mandailing berarti ya? Iya, iya Mandailing. Ya kan Mandailing ya? Mandailing. Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Satu rumpun kita berarti. Iya, satu rumpun. Jadi abang merantau ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Di Jakarta. Sampai di Jakarta, tinggal di mana dulu? Saya nggak punya tempat tinggal. Hah? Nggak punya tempat tinggal. Jadi tidur di mana? Saya tinggal di pasar selama 2 tahun. Tinggal di pasar? Iya. Tidur di Ya, emperan begitu? ya. Gimana rasanya bang? Ya nggak ada rasa waktu itu. Gimana terpaksa ya? Iya Nggak ada rasa. Terus bawa uang? Waktu itu aku bawa uang dari Medan tuh 7.000 doang. Tahun berapa? Tahun 90. 7.000 ya nggak terlalu banyak juga ya tahun 90. Nggak banyak. Pas-pasan. Pas-pasan. Izin orang tua nggak? Dibilang izin, tapi agak sedikit dikasih tahu, agak sedikit berbohong. Artinya beda kan? Kalau misalnya seperti Mas Andre minta misalnya pamit sama orang tua, masih mending. Tapi kalau saya misalnya pamit ke orang tua ke Jakarta, nggak mungkin dong, nggak logika dong. Iya betul, betul. Dengan tubuh kita seperti ini, betul. gitu Wah, kan? bagaimana cari? Pasti orang tua nggak bakalan ngasih, gitu Betul kan? betul. Tapi mak, saya minta duit 7.000. Saya minta duit mak, saya mau pergi ke ke kota lah gitulah, ke Medan gitu ya. Oh jangan nggak boleh gitu kan? Nggak mak, ke tempat teman. Oke. Akhirnya saya terjun ke Jakarta. Itu usia Bang Ucok berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Abang sudah berpikirkan tuh sebelum berangkat ke Jakarta udah berpikirin apa yang akan terjadi dan bagaimana nanti di Jakarta? Saya sudah bertekad bulat. Gitu. Dari sana ke sini naik Bis. ongkosnya 7.000. Saya nggak pakai ongkos. Terus? Jadi ketika aku bilang sama keneknya, Bang, aku mau ikut ke Jakarta. Tapi kalau ada penumpang, kamu siap-siap berdiri. Oke. Oh nggak jadi masalah saya bilang. Akhirnya dibolehin. Dibolehin.
Naiklah pada waktu itu ya. Naiklah. Sampai Jakarta. Sampai ke Jakarta saya Apa yang pertama kali abang lakukan begitu turun dari bis? Ini Jakarta. Ini Jakarta. Mau kemana? Di mana waktu itu turunnya? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Oke. Saya turun di Jakarta, saya bingung. Begitu saya lihat kota Jakarta luar biasa sekali. Penuh, padat dan ramai. Saya bingung harus bagaimana saya. Sementara uang 7.000. Dan saya tidak ada tujuan ke Jakarta, saya nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Lalu saya sudah lapar. Iya. Sudah lapar, lalu di situ ada jualan Indomie. Orang yang lapar tak mungkin bisa berpikir. Betul. Itu pasti. Betul. Jadi bagaimana caranya supaya duit saya ini tidak habis? Saya makan Indomie aja. Waktu itu kalau nggak salah saya Indomie pakai telur hanya 300 perak. Oh, masih 300? Masih 300 kalau nggak salah. Iya. Jadi aku begitu makan, semua keringat, basah semua pakaian, saya di situ terucap, kalau saya nggak sukses, saya nggak bakalan pulang. Itu terucap di sini, karena melihat suasana Jakarta itu, saya lihat mobil-mobil banyak banget kan. Jadi niat saya dulu gitu, apa yang aku katakan, saya naik tangga apa nih, penyeberangan jalan itu ya. Begitu saya lihat ke sono, wah mobil semua kan. Iya kan dia lalang ini kan. Pokoknya itu cita-cita saya. Kalau nggak punya mobil saya nggak mau pulang. Oke. Itu niat tekad saya. Itu sombong kan? Sombong. Tapi itu. bukan sombong, itu memotivasi diri sendiri. Iya, diri sendiri. Jadi begitu saya turun, udah kira-kira jam 11 malam. Begitu saya turun, bingung lagi saya. Harus tidur di mana? Akhirnya udahlah. Tidur di emperan lah. Sampai dari jam 11 sampai jam 2 malam. Jam 2 itu tukang sayur sudah banyak. Jadi aku harus bangun lagi. Karena mereka pada mau dagang. Itu harus bangun lagi. Jadi ketika kita ternyata bangun pagi itu luar biasa bagi saya. Saya rasakan tuh sangat bermanfaat sekali. Apa yang merasakan? Nah, itu terinspirasi saya. Jadi begini, ketika kita bangun tidur itu otak kita fresh. Betul. Dan itu banyak yang harus kita lihat, orang-orang yang berusaha untuk mencari makan. Coba semua kalau orang siang berlomba-lomba ya? Berlomba-lomba untuk cari makan. Iya. Coba kalau kita bangun siang, nggak ada lagi yang kita lihat. Tetapi kalau kita bangun pagi mulai dari jam 2 sampai jam 4 sampai jam 5, itu luar biasa manusia di Jakarta. Nah, di situ saya terinspirasi. Ini inspirasi juga ya. Iya. Benar. Bukan cuma kita soalnya kan. Semua orang berlomba-lomba mencari makan. Mencari berlomba-lomba di pagi hari itu. Di pagi hari itu. Jangankan manusia, ayam sekalipun akan bangun. Betul. Makanya banyak yang bilang, jangan bangun siang, rezeki lo dipatok ayam. Karena kalau udah siang, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Benar. Nggak ada lagi. Itu sisa-sisa orang. Sisa-sisa orang, benar. Nah, jadi di 2 tahun lah abang di pasar masih belum tahu nih mau ngapain. Abang kerja nggak di pasar? Jadi pas saya menganggur itu Mas Andre, saya itu yang punya duit 7.000 itu hanya 4 hari. Oke. Setelah itulah makanya saya bilang hidup di pasar itu, bangun pagi itu cepat kita menangkap apa yang harus kita lakukan. Jadi saya lihat anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun lah, bawa kresek, kantong kresek. Bu, kreseknya bu. Ternyata mereka itu pendapatannya luar biasa. Dari jual kantong kantong kresek itu. Oke. Tergantung kitanya. Iya. Kita rajinnya. Lalu saya, wah, ini kayaknya bisa gua nih. Timbul di sini nih kan. Ini kayaknya bisa saya ini nih. Jadi aku ngobrol sama itu anak. Setelah selesai dia jualan, saya ngobrol. Pendapatan dia berapa, terus dia ngambil plastik di mana. Lalu dia tunjukkan kepada saya, itu anak itu baik sekali. Dia tunjukin ke saya, ini bosnya. Lalu saya ambil ke bos. Pertamanya saya ambil cuma dua pak. 2 pak itu. Jadi isinya kalau nggak salah saya 22 kantong kresek. Ya. Tiba-tiba saya bawa. Jadi kan melihat aku aja ibu-ibu udah gimana gitu ya. Jadi
ada daya tarik tersendiri, Iya Mas. iya. Wah ini kok nih anak ini ya semangat banget Semangat ya. banget ya. gitu. Terus aku kadang-kadang berisik banget gitu. Jadi sehingga perhatian orang ke saya gitu kan. Iya. Abang jual kantong kresek jadi awalnya? Jadi jual kantong plastik. Oh. Wah, nggak lama Mas, itu habis total. Hebat. Jadi besoknya aku ambil 5. Besoknya aku ambil Lama-lama makin banyak. lama-lama jadi bos. Woi. Keren. Iya. Jadi bos kantong Jadi kresek. bos kantong kresek di situ. Saya udah nggak mau ngambil ke orang, orang yang ngambil ke saya supaya untungnya lebih banyak. Inilah contoh orang kalau berjuang tuh kayak begini ya. gitu. Merintis. Abang pernah nggak jual kantong kresek tiba-tiba abang masuk ke kantong kresek gitu? Pernah. Terlalu gede. Iya. Tapi keren banget. Iya. Itu 2 tahun akhirnya abang jadi bos tuh ya? Jadi bos. Setelah itu Setelah itu saya percayakan kepada orang lain yang Menjalankan? saya buka developer koran di terminal. Ya kan? Jadi aku ada 2 usaha. hebat abang luar biasa. Gitu. Mentalnya ini. Nah, sekarang maksud saya gini. Itu oke lah, abang udah berjalan di karir itu ya. Terus masuk ke dunia entertain ini awalnya gimana, Bang? Awalnya itu saya lagi ngopi-ngopi di tempat teman saya, dia punya fotokopi. Lalu ada orang yang fotokopi skenario di situ. Oke, film. Sinetron lah ya? Enggak, film. Oh, film. Lalu dia ngeliat aku lagi ngopi, habis saya jualan, aku kan mandi dulu siangnya kan. Begitu udah jam-jam 3, saya duduk di fotokopi teman saya sambil ngopi. Kamu orang mana? Dia bilang orang Medan. Kamu kapan di mana tinggal? Dia bilang. Aku malu dong. Ngontrak di sana, gitu kan? Gengsi dong dikit. Nggak usah dibilang di pasar ya? Oh, nggak mungkin lah. Oh iya, dia kasih kartu nama. Kamu besok datang ke kantor ya. Langsung gitu kan? Wah. Aku lihat, aku baca. Bisa baca, Bang? Waktu itu bisa. Bisa, waktu itu. Waktu itu bisa. Tiba-tiba saya baca itu perfilman. Soraya Film. Soraya Film. Soraya Wah, perusahaan Film. besar itu. Datang abang tuh? Datang saya ke sana. Pagi-pagi. Lagi-lagi pagi-pagi. 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 Kira-kira saya tunggu itu dari pagi. Saya masuk, dia bilang, aku dikasih orang, ini Mbak. Oh iya, nanti ya nunggu Mas almarhum. Mas Kasino dulu, Mas Indro, Mas Dono. Film Warkop. Warkop. Wih, Waduh, dalam hati saya ini yang gue dambah-dambakan nih. Iya, gitu main kan. sama legend tuh. Iya, ya. legend. Tiba-tiba begitu saya sampai, nunggu dulu beberapa, ada 2 jam kali nunggu. Belum datang juga. Nah, begitu cukup datang. Pertama itu Mas Dono. Cukup datang ke atas. Dia nggak lihat saya. Maksudnya cuek aja dia. Cueknya gitu. Jadi yang kedua Mas Indro datang. Mas Indro. Wah, serem banget kan. Gua takut kan. Gini Harley kan, situ kan. tatoan. Yang ketiga Mas Kasino. Jadi Mas Kasino itu kan punya asisten lucu. Yang sekarang itu Parto. Siapa itu ya yang Parto ya? Oh, yang bukan mana? Parto yang ini. Mas Warto ya apa siapa itu? Pelawak. Ya, pelawak juga dia. Siapa ya? Jadi yang kurus-kurus tinggi itu Inyong itu loh. Inyong. Inyong gitu, yang Inyong itu. Bukan Mas Untung, bukan. Parto apa gitu. Oke. Ya, jadi itu asistennya. Loh, ini siapa? Langsung Mas Kasino lihat. Kamu sama siapa sini? Udah ayo ikut saya. Mas Kasino Mas yang ngajak? Kasino bawa saya ke atas ke ruangannya. Loh, kenapa Mas Kasino tiba-tiba ngajak? Enggak tahu, saya juga. Waduh, gawat. Kamu tinggal di mana? Dia bilang, di Pasar Minggu, Pak. Sama siapa? Sendiri, Pak. Gimana? Ya, ngontrak, Pak. Yang bayar kontrakan siapa? Saya, Pak. Udah. Ini Arto, ini Tok. Lo besok ke Pasar Minggu, lo liatin kontrakan dia. Gue yang bayar semua. Mas Kasino? Mas Kasino. Luar biasa. Itu dia orangnya itu. Sampai sekarang saya masih merinding nih kalau. Iya. Baik beliau. Baik sekali itu orang. Lalu dia lihat pakaian saya kan pakaian
Cuman 2 aku bawa dari Medan. Nah, Kamu Tarto, sini ini duitnya, kamu bawa dia ke belanja. Dibelanjain saya pakaian mas, mulai dari sepatu sampai pakaian dibelanjain semua. Lalu aku dibawa-bawa sama dia. waduh. Terus besok syuting, lalu begitu syuting lah ceritanya. Film Wah, Warkop. Warkop. Plastik saya lupain semua itu. Ya kan? Kantong kresek lupa. Lupa. Lapak koran lupa. Lupa semua. Lupa semua. Ha-ha. Jadi begitu lama-lama kemudian aku dipanggil cuma sekali doang. Kan satu film tuh lama kan tuh. Iya. Habis film itu udah Nggak dipanggil lagi? nggak dipanggil lagi kan. Duh gimana ya. Begitu saya lihat koran saya, waduh udah kacau balau. Dilihat plastik kacau balau. Karena nggak saya urusin kan. Iya. Udah sepeda saya yang buat ngantar-ngantar koran juga, anak buah saya ada 2 kan. Sepedanya ada 2. Itu sepeda udah nggak ada yang kelihatan. Jadi Raib lah tuh ya, hilang tuh. setoran udah nggak ini ya. Jadi udah cepat cerita, udahlah aku betulin lagi, udah nggak bisa. Ya kan? Akhirnya Mas Andre saya ngenekin angkot. Pasar Minggu Rawajati. Jadi kenaik angkot. Jadi kena ke angkot. Padahal udah main film tuh. Udah sekali. Sekali. Itu udah terpuruk lah Iya. ceritanya karena aku fokus ke dunia entertainment. Akhirnya usaha saya, kurasa mungkin kalau saya lanjutin tuh bisa pasar itu saya beli itu. Bener. Bener. Udah jadi pasar. Iya. Namanya udah pasar Ucok Babak. Iya itu. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itulah hidup ya, jalan hidup. Hidup teman ya. terpuruk lah saya situ. Mulai lagi merintis lagi. Merintis lagi, jadi kenaik angkot itu sampai hampir 6 bulan. Habis itu ngamen sama teman-teman. Terpuruk, benar-benar terpuruk. Baru mulai lagi sinetron. Iya, baru lagi ada dulu Modi Juragan Kos sama almarhum Pak Tile. Mainlah di situ beberapa episode, itu sinetron Mas. Wah, Panjang tuh. Panjang itu. Biarpun kita naik angkot film, tapi gayanya udah kayak bintang film. Artis. Gitu. Iya. Jadi itulah perjalanan Abang Ucok ya, nyampe ke Jakarta, merantau seperti itu perjuangannya. Berarti kita bisa lihat bahwa segala sesuatu itu tidak dicapai dengan mudah, tapi butuh dengan perjuangan. Bang, pernah nggak Abang ngerasa titik terendah dalam hidup Abang Ucok tuh yang mana? Titik terendah, Bang. Titik terendah itu ketika waktu itu waktu kejadian yang ada di Jakarta. Apa itu? Bakar-bakaran itu apa itu? Krismon ya? Iya. Kerusuhan itu ya 98. Reformasi. Di situ saya sangat terpuruk, bahkan saya makan tuh sekali sehari. Itu juga aku minta sama teman. Itu sangat terpuruk. Karena memang bener-bener udah nggak ada kerjaan sama sekali. Udah nggak ada kerjaan sama sekali. Apa yang jangankan teman saya aja yang badannya sempurna, dia juga bingung. Iya. Apalagi seperti kita gitu kan. Iya. Disitulah terjadi ngamen. Iya. Jadi memang kalau kita lihat perjalanan Bang Ucok ini berliku-liku ya. Dari mulai naik turun ya. Dan itu semua sudah dilewati. Kan ada yang bilang Bang, akan ada pelangi setelah ada hujan besar. Oh gitu ya? Artinya apa? Ketika kita mengalami keterpurukan ataupun musibah atau apapun, setelah itu pasti akan ada sesuatu yang indah. Iya. Gitu ya. Mungkin Abang juga merasakan. Iya. Sekarang Bang Ucok udah cukup terkenal ya, artinya orang banyak tahu Abang dan eksistensi Bang Ucok juga tetap terus terjaga. YouTube-nya juga ini luar biasa. Abang udah jadi YouTuber sekarang. Iya. Hebat kali. Aduh, ya. Bang, tapi sebelum ke arah situ nih Bang, Eh. Abang kan pasti ada cerita asmara dong. Oh iya. Bagaimana Abang mendekati si Yayang, ya kan? Sampai akhirnya bisa menikah dan lain sebagainya. Iya, jadi Itu juga perjuangan ya Bang ya? Iya, jadi perjuangan Abang bukan hanya di karir, tapi ketika mendapatkan pasangan. semuanya perjuangan yang sangat berat buat saya dalam kehidupan saya. Tapi jadi gini, tanpa berjuang, menurut saya hidup ini tanpa berjuang tidak bakalan sukses. Setuju Bang? Itu Betul. menurut saya. Apapun Jadi ya, Bang, makanya ya? apapun dia bentuknya pasti harus berjuang orang seperti saya. Betul. Jadi bagaimana? Karena di mata orang itu kita beda. Setuju.
Ya, di bidang apa saja juga pasti beda. Tetapi bagaimana caranya kita supaya bisa menyamakan itu dengan kita, dengan manusia normal. Normal. Salah satu contoh, kita bicara dengan asmara. Saya dulu takut sama cewek. Minder lah kali Minder, ya? minder sekali. Jangankan untuk menggoda cewek. Iya. Nggak pernah saya menggoda cewek. Justru kadang-kadang cewek itu yang halo Bang Ucok gitu kan. Justru aku yang minder gitu, yang nggak respon gitu kan. Iya. Gitu. Saking mindernya gitu kan. Karena yang kita pikirin itu bukan ceweknya aja, keluarganya, apa ini segala macam. Benar, Jadi buat apa untuk menyakitin hati kita kan nanti? Benar. Nah itu makanya aku lebih baik jauh dari cewek gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya sampai mendapatkan tambatan hati nih Bang. Nah, seperti itu Mas Andri. Jadi, maaf aku jawab langsung ya. Iya. Aku mengkubu-kubu nih ya kalau masalah itu. Saya tahu, Iya. saya tahu. Jadi ini Tapi sebenarnya Abang ada nafsu kan sama cewek kan? anakku 3 Mas. Oh iya benar. Iya. Itu berarti membuktikan bahwa Abang Lah, nafsu ya. Oke. Jadi Mas Andri, ini cewek ini nggak ada sama sekali niat saya untuk menikah dengan dia. Tidak ada niat saya untuk pacaran dengan dia. Ini karena kita berteman lama. Oke. Jadi saling menjaga, mungkin dia menjaga dan saya menjaga. Awalnya temen dulu ya? Teman. Ini kayak film nih, teman tapi nikah ya? Oke. Iya, teman tapi mesra. Tahu nggak lo enggak? Itu lagu? Iya, itu lagu. Jadi ketika saya nggak berani mengucapkan sesuatu kepada istri saya, karena mungkin sudah lama kita berteman, jadi saya nggak sama-sama tahu pribadi masing-masing. Keluarga pun juga udah tahu. Oh iya, keluarga tahu. Ya. Dari situlah mulai memberanikan diri. Memberanikan diri. Karena sebelumnya udah panjang perjalanan mengenal dia ya. Oh iya, panjang. Wah, keren. Barulah berani mengungkapkan. Iya, berani mengungkapkan. Will you marry me? Iya gitu ya. Dan diterima akhirnya. Iya. Dan sekarang sudah punya anak 3. Iya, punya anak 3. Hebat, luar biasa Bang. Saya terharu, saya senang, saya juga bangga ya. Artinya seorang Bang Ucok ini bukan dinilai dari bagaimana kondisi fisiknya Abang, tapi yang harus kita lihat adalah semangatnya berjuang dalam menjalani hidup itu yang luar biasa. Oke, Bang, kita langsung ke pertanyaan ini Bang. Sebentar, ini gua nggak tahu nih gimana nih caranya nih. Nah, ini dia. Oke, jawab cepat ya Bang. Jawab cepat Bang. Ya. Oke, siap. Jadi artis atau YouTuber? YouTuber. YouTuber. Kenapa? Enak. Serius? Iya. Artis kan juga enak. Iya. Kenapa pilih YouTuber? Kalau artisnya artis apa dulu? Artis YouTuber dong. Oke. Iya, artis YouTuber. Artis YouTuber ya? Iya. Kalau artis kan kadang-kadang syuting sekali udah nggak lagi ya? Iya. Tapi kalau YouTuber kita bisa. Iya, jadi kalau misalnya kita stripping misalnya, waktunya soalnya Iya. tersita. Tersita, betul. Tapi kan duitnya banyak. Iya, tapi YouTuber juga kan Jadi banyak kan YouTube duitnya? sama lah. Oke Bang, lanjut. Tinggi tapi tidak terkenal atau pendek tapi terkenal? Pendek. Tapi terkenal. Kayak Abang dong. Iya. Di situ sumber rezekinya. Iya. Oke, syuting seharian. Tanya dong kenapa? Kenapa Bang? Lah, belum tentu kalau saya tinggi bisa berbagi sama orang lain. Wah benar. Berarti ini hebatnya Bang Ucok. Iya. Apa yang Bang Ucok dapat bukan untuk diri sendiri, tapi bisa berbagi kepada orang lain. Iyalah. Ini Harus keren. dong. Ini Ini kan filosofi bukan hidup. rezeki kita. Betul, Kecuali sudah kita makan baru rezeki kita, Mas. Luar biasa. Tapi kalau masih di tangan kita itu masih banyak hak orang lain. Jadi intinya adalah Kalau sudah masuk ke mulut baru rezeki kita. iya, keren. Dalam nih. Ini masih hanya orang-orang yang ilmunya ma'rifat yang tahu nih. Kaya tapi menderita atau miskin tapi bahagia? Miskin bahagia. Lebih penting bahagia Bang. Ya bahagia. Kekayaan bisa dicari. Tapi kebahagiaan hati susah Bang. Susah. Percuma banyak duit tapi kalau nggak bahagia Bang ya. Astagfirullah. Keren. Jujur tapi menyakitkan atau bohong demi kebaikan? Bohong demi kebaikan. Contohnya, Abang pernah bohong demi kebaikan? Iya. Apa contohnya? Contohnya supaya nanti tidak ada terjadi apa-apa. Oke. Iya kan? Besaran tidak terjadi apa-apa daripada kita ngomong tapi kejadian. Oke. Iya. Salah satu saya kasih contoh ya. Contoh nih, Bang Cok, itu tadi ada orang lewat sini nggak? Biar gue bunuh. Oh tidak ada Pak.
Daripada dia mati, Benar-benar melindungi ya. melindungi kan? Berarti ini bohong demi kebaikan. Ah, Pernah bohong sama bini nggak? sering, Sering. sering. Kita jujur-jujur Demi aja. kebaikan tapi. Demi kebaikan. Contohnya apa? Contohnya, aku nggak pulang ya. Ah, Kemana Pak? Ya aku ke Cirebon misalnya. padahal? Padahal kita cari duit di ini. Oh, cari duit tapi ya? Iya cari duit. Kenapa harus bohong? Lah. Kalau cari duit pasti istri kan. Lah kadang-kadang kan kita nggak pulang dia curiga terus daripada dia mencurigain kita. Oh. Tapi kan lebih baik ngomong jujur. Iya. Kan aku cari duit. Iya tapi kalau dia misalnya curiga, bukan cari duit itu, cari masalah itu gitu kan. Iya kan? Benar nggak? Iya. Oke. Iya. Lanjut Bang. Karir hancur atau rumah tangga berantakan? Aduh itu yang paling. Pilih aja. Karir lah. Lebih pilih karir hancur daripada rumah tangga berantakan. Iya. Kenapa Bang? Saya sayang keluarga suami. Woi. Dari keluarga bisa menjadikan rezeki. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalaupun karir hancur nggak apa-apa. Wah nggak jadi Yang masalah. penting keluarga utuh. Utuh. Insya Allah rezekinya ada di tempat lain. Tuh, iya. Wih, keren banget. Terbang atau menghilang? Terbang. Kenapa? Kalau aku bisa terbang, Eh. aku bisa ngeliatin yang lagi mandi-mandi. Ada kuda lagi dimandi. Iya lagi kuda mandi. Lagi mandi. Ada kambing lagi mandi. Oke, ayah yang hebat atau suami yang setia? Ayah yang hebat. Tos. Selalu begitu anak cowok pasti jawabannya ayah yang hebat. Ya yang hebat. Ada reason? Ada alasan? Kenapa? Karena mungkin ayah yang hebat itu bisa membuat anak kita nanti bisa lebih jadi hebat, orang. Jadi orang. Ya kan? Kalau suami yang setia belum tentu. Belum tentu. Walaupun aku setia loh, kita setia nih misalnya nih. Tapi kalau misalnya anak kita nggak bisa keurus, Oh iya benar juga. ya kan? Benar. Karena Iya. kalau ayah yang hebat itu udah pasti bisa jadi suami yang setia. Iya, karena hebatnya ayah itu supaya bisa setia. Oke. Kalau nggak hebat nggak bakalan setia. Wah keren banget. Emang kalau ngomong sama senior udah susah, pasti jawabannya tepat semua. Enggak ya kan? lah, enggak lah Mas Andri. Terakhir Bang, TV atau YouTube? Tadi kan udah. Pilih YouTube. Iya. Wes. Kalian nggak tahu kan penghasilan Bang Ucok dari YouTube aja. Dari YouTube aja ya. Nggak, ini soalnya ada tulisan artikel. Itu tembus sampai 200 juta per bulan. Luar biasa. Bos plastik. Enggak lah Bang. Enggak. Ya, YouTube itu kan fluktuatif. Aduh, Ya, ini kadang-kadang berlebihan. Berlebihan makanya. Iya enggak. Karena kan kalau lagi viewernya banyak atau itu kan berpengaruh ya Bang. Berpengaruh. Oke. Jadi Bang. kadang-kadang asal ngomong aja. Iya benar untuk Iya. supaya kelihatan gimana gitu ya. Bang Ucok tuh orangnya nggak begitu, dia orang Iya. low profile banget. Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Terakhir. Tolong Abang kasih tips buat anak-anak yang kurang percaya diri. Nah, yang pertama yang selalu saya kasih tahu, tip yang untuk hidup bagi kita yang berkekurangan, jangan kita jadikan kekurangan kita itu sorry kita ulang ya. Nggak apa-apa. Jadi orang yang berkekurangan seperti saya, kekurangan itu yang kita buat menjadi kelebihan. Nah, itu dia. Nah, setiap manusia pasti ada kelebihan, itu perkataan. Tetapi kalau hanya kata-kata, jangan pernah menganggap itu bisa. Bagaimana caranya? Jangan kata-kata kita buat. Kelebihan kita ada, kita belajar. Apa yang kita bisa, itu yang kita tunjukkan kepada orang. Sekalipun orang senang melihat karya kita, pasti nanti akan ke depan semuanya pasti senang. Nah, terbukti ya, Ya. Bang Ucok ini. Iya. Ini termasuk salah satu contoh yang tadi kekurangannya malah dijadikan kelebihan. Anda bisa lihat sendiri kan bagaimana Bang Ucok berjuang dan bisa mendapatkan keberhasilan. Artinya ini sudah ada contoh. Maka contohlah Ya. Bang Ucok. Jadi Semangatnya. Iya, jadi itu Mas Andre, itu yang bisa saya ini. Contoh saya kasih tahu seperti Ucok Baba. Ketika aku main sinetron Jono dan Lono, sampai saat itu masih dikenal orang. Iya. Itu. Makanya saya bilang, jangan kita lihat kekurangan kita.
justru kelebihan kita cari. Di mana kelebihan kita itu yang akan kita asah. Nah, Kalau kita memikirkan kekurangan kita, itu bakalan terpuruk. Betul, jadinya. betul. Dan ini adalah paling pantangan buat kita nih, ya. Oleh orang yang menadakan tangan itu paling pantangan hidup. Dan Allah juga nggak bakalan senang. Iya, iya. Ya. Berusaha ya. Berusaha. Ya. Berusahalah kamu sedaya mampu kamu, rezeki udah saya pastikan ada. Nah, itu Udah dia. dipastikan. Luar biasa. Itu ya tips dari Bang Ucok ya, banyak sekali inspirasi dan manfaat yang kita bisa ambil dari ngobrol-ngobrol ini. Saya pun sebagai host di sini juga merasa banyak banget ilmu yang bisa saya ambil dari Bang Ucok ya. Artinya biar bagaimanapun kita harus tetap yakin bahwa Allah ada dan kita harus yakin bahwa kita punya kemampuan. Punya kemampuan, Iya. punya kelebihan. Punya kelebihan. Nah. Terima kasih Bang Ucok. Oke, siap, Mas Ngobrol-ngobrol Andi. kita sore ini. Iya. Senang banget Abang Iya, bisa datang di sini. Mas. Sukses buat YouTube-nya. Amin. Subscribe YouTube-nya Bang Ucok di Ucok Global Baba Official. dan juga tentunya Taulani TV ya. Iya, Taulani TV jangan lupa di-subscribe ya. Iya. Supaya banyak viewersnya ya. Oke Bang. Oke, siap. Terima kasih banyak kalau begitu. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.